Sang legenda jalanan desa. Review Mitsubishi Colt Diesel di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, lebih tepatnya eksplor desa Hantara Tundagan menggunakan mobil ini. Halo Sobat Otomotif, hari ini kita tidak sedang berada di sirkuit balap atau pameran mobil mewah di Jakarta. Kita sedang berada di jantung Jawa Barat, tepatnya di jalur Kadu Gede menuju Kecamatan Hantara, Kabupaten Kuningan. Lihatlah pemandangan ini, jalanan yang sempit, tanjakan curam, dan tikungan tajam yang menantang. Kita akan melewati desa Ciketak, lanjut ke Sindang Jawa, membelah kesejukan Buni Gelis hingga sampai ke daerah Tundagan. Di sini ada satu penguasa jalanan yang tak tergantikan. Bukan SUV mahal, melainkan si kepala kuning, Mitsubishi Colt Diesel. Hari ini, kita akan bedah tuntas kenapa mobil bak terbuka atau callback ini jadi urat nadi masyarakat pedesaan di sini. Yuk, ikuti perjalanan saya. Sebelum kita bicara soal mesin, kita harus tahu dulu siapa di balik logo 3 berlian ini. Mitsubishi Motors punya sejarah panjang yang dimulai dari perusahaan pelayaran Yataro Iwasaki pada tahun 1870. Nama Mitsubishi sendiri berasal dari kata Mitsu yang berarti 3 dan Hishi yang berarti kacang air, yang di Jepang sering digunakan untuk melambangkan bentuk belah ketupat atau berlian. Di Indonesia, legenda ini dimulai sekitar tahun 1970-an. Mitsubishi Colt Diesel pertama kali muncul dengan seri T100, lalu yang paling ikonik adalah seri T200. Namun, revolusi sebenarnya terjadi saat munculnya kepala kuning atau seri FE di tahun 80-an. Sejak saat itu, Colt Diesel bukan sekedar truk, dia adalah simbol kerja keras. Di pelosok seperti Kuningan ini, ia bermutasi menjadi mobil tumpangan, angkutan serbaguna yang membawa apa saja, mulai dari hasil bumi, material bangunan, sampai rombongan warga yang mau kondangan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering ditanyakan, mesinnya. Mayoritas Colt Diesel yang kita lihat di jalur Hantara ini menggunakan mesin legendaris 4D34 untuk versi Euro 2 atau mesin terbaru 4V21 untuk versi Euro 4. Mesin ini dikenal bandel dan punya torsi badak di putaran bawah. Itulah kenapa ia kuat nanjak di Buni Gelis meski muatannya melebihi kapasitas. Tapi ada mitos menarik nih. Katanya mesin Colt Diesel ini sama dengan mesin Pajero. Mari kita luruskan faktanya. Secara teknis, jawabannya adalah kurang tepat, tapi ada kemiripan silsilah. Mitsubishi Pajero Sport menggunakan mesin seri 4N15 MIVEC atau 4D56 untuk versi lamanya. Sementara Colt Diesel menggunakan seri 4D34 atau 4V21. Perbedaannya ada pada konfigurasi dan peruntukan. Mesin Pajero dirancang untuk kecepatan dan kenyamanan, high-speed diesel, sedangkan Colt Diesel dirancang untuk daya tahan beban berat, heavy duty. Namun, kedua mesin ini berbagi filosofi durabilitas yang sama dari laboratorium Mitsubishi. Jadi, kalau orang bilang rasa Pajero, mungkin itu karena ketangguhannya, bukan berarti mesinnya bisa ditukar langsung ya sobat. Apa sih yang bikin warga Kecamatan Hantara fanatik sama mobil ini? Kelebihannya jelas. 1. Sasis yang kuat. Sasis Mitsubishi itu ibarat tulang punggung raksasa. Mau disiksa beban 2-3 kali lipat di jalanan rusak, dia tetap kokoh. 2. Spare part melimpah. Dari bengkel resmi sampai bengkel pinggir jalan di Kuningan, semua pasti sedia jeroan mobil ini. 3. Harga jual stabil. Ini mobil yang bisa jadi investasi. Harga bekasnya seringkali tidak masuk akal tingginya karena saking dicari. Kelemahannya tentu ada. Konsumsi BBM-nya mungkin tidak seirit kompetitor yang lebih mudah. Dan suspensinya ya jangan harap selembut sedan. Kalau kosong, mobil ini bakal loncat-loncat di jalanan bergelombang. Tapi buat warga desa, kenyamanan itu nomor 2. Yang penting sampai tujuan dengan selamat. Perjalanan kita dari Kadu Gede ke Hantara hari ini membuktikan satu hal. Teknologi boleh maju, mobil listrik boleh bermunculan. Tapi untuk urusan menaklukkan medan berat di pedesaan Indonesia, Mitsubishi Colt Diesel masih memegang tahta.
Ia bukan sekedar besi tua berbahan bakar solar. Ia adalah saksi bisu pembangunan desa, penghubung antar dusun, dan pahlawan bagi ekonomi rakyat kecil. Terima kasih sudah mengikuti review dan perjalanan saya menyusuri indahnya Kabupaten Kuningan. Nah, jika kamu lagi cari partner kerja yang gak kenal kata lelah, kenalin nih, Mitsubishi Colt Diesel alias si Kepala Kuning. Mobil yang udah puluhan tahun jadi legenda di aspal Indonesia. Mau buat angkut sembako, material, sampai hasil tani, semua disikat habis. Bicara soal harga, untuk unit baru tipe bak terbuka, investasinya mulai dari kisaran 400 sampai 500 jutaan rupiah, tergantung varian mesin dan karoserinya. Mahal? Enggak dong, karena harga jual kembalinya itu loh, stabil banget. Soal daya tampung, kabinnya lega buat 3 orang penumpang, termasuk driver. Untuk urusan muatan, mobil ini sanggup nampung beban dari 5 sampai 8 ton lebih, tergantung tipe FE yang kamu pilih. Kokoh banget kan? Biar si Colt Bug ini tetap prima, perawatannya simple tapi wajib rutin. Oli jangan telat, ganti oli mesin tiap 5.000 sampai 10.000 km. Cek filter solar, apalagi kalau sering pakai solar biasa, filter harus sering dibersihkan atau diganti. Kaki-kaki, cek tekanan ban dan pelumasan gris di bagian sasis supaya nggak bunyi mencit saat bawa beban berat. Nah, buat kalian yang mau bawa muatan ke daerah Kecamatan Hantara yang jalannya sempit, bergelombang, banyak tikungan tajam plus tanjakan ekstrim, ini rahasianya. Gunakan gigi rendah. Di tanjakan curam Hantara, jangan paksa pindah gigi tinggi. Biarkan mesin bermain di torsi maksimalnya di gigi 1 atau 2. Engine brake. Pas turunan, jangan cuma ngandelin rem kaki biar nggak overheat. Manfaatin engine brake dan exhaust brake. Skill manuver. Karena jalannya sempit, ambil sudut tikungan lebih lebar. Dan yang paling penting, klakson itu komunikasi. Bunyikan klakson sebelum masuk tikungan buta, supaya kendaraan dari lawan arah tahu posisi kita. Gimana? Sudah siap angkut cuan bareng Mitsubishi Colt Diesel? Tangguh di kota, sakti di tanjakan desa. Mitsubishi Canter, jagonya cari duit.